Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuseptia Amrtawati, dosen di Prodi Studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya menyelesaikan sarjana di Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dan magister di Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Kini saya fokus pada bidang politik, media, dan demokrasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas metode delivery, interaction, dan assessment yang saya terapkan dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori. Mata kuliah pengantar ilmu politik adalah mata kuliah wajib Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep ilmu politik dan keterampilan dalam menganalisis isu-isu politik yang relevan dengan profesi di bidang komunikasi. Dengan demikian, mata kuliah ini mendukung kompetensi mahasiswa dalam menangani isu-isu politik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu politik di Prodi Ilmu Komunikasi ialah mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang nasionalis dan bertanggung jawab, menganalisis konsep teoritis ilmu politik dalam komunikasi, mampu berpikir kritis dalam menerapkan iptek pada isu politik dan komunikasi, serta mengaplikasikan keterampilan public speaking dan produksi multimedia dalam isu politik. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut: teori, konsep, dan perkembangan ilmu politik, kekuasaan, negara, pemerintah dan pemerintahan, demokrasi, partai politik dan pemilu, partisipasi politik, infrastruktur dan suprastruktur politik, masyarakat sipil dan penegakan HAM, serta media dan politik. Untuk mencapai capaian tersebut, mata kuliah ini diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, 1 kali UAS, sehingga total terdapat 16 kali pertemuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep pembelajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Delivery. Metode pembelajaran yang digunakan mengedepankan metode student-centered learning, meliputi ceramah, discovery learning, project-based learning, dan case-based learning. Untuk menciptakan pembelajaran yang ilmiah, saya menyediakan bacaan referensi yang tersedia di e-learning pada Wimaya dan berbagai sumber pembelajaran yang relevan. Referensi utama termasuk Politics karya Andre Heywood, Dasar-dasar Ilmu Politik oleh Miriam Budiharjo, dan buku Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan, Filsafat Politik, and What It Is All About oleh B. Heri Priyono, serta artikel penelitian saya dan tim. Mahasiswa juga didorong untuk mengeksplorasi referensi tambahan yang relevan. Interaction. Selama pembelajaran, saya fokus pada interaksi dengan mahasiswa melalui berbagai aktivitas. Saya juga melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan dan mengulas materi dari pertemuan sebelumnya. Menjaga proses interaktif, komunikatif, dan transformatif di kelas, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan dan mengutarakan pendapat, serta memberikan apresiasi melalui respon penguatan. Hal ini semua diupayakan untuk melatih mahasiswa berpikir kritis sesuai CPL mata kuliah. Assessment. Dalam proses pembelajaran, saya sebagai pendidik memperhatikan penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tes dan non-tes dengan bobot sebagai berikut. 4% ditunjukkan untuk keaktifan mahasiswa di kelas, 6% kuis, 30% hasil proyek, 10% tugas kelompok, 10% tugas mandiri, 20% ujian akhir semester, dan 20% ujian akhir semester. Semua indikator penilaian dijelaskan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS
dan rubrik penilaian yang tersedia di e-learning pada Wimaya. Demikian konsep pembelajaran yang saya terapkan. Berikut adalah contoh pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu politik di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai relasi ya antara media dan politik gitu ya. Nah, seperti pertemuan yang kemarin ya, demokrasi itu dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik ya. Kenapa demokrasi itu menjadi sistem pemerintahan yang baik gitu ya? Ada alasan gitu ya. Salah satunya yang diulas oleh Robert Dahl gitu ya. Ada dua gitu ya nilai yang kemudian mendasari kenapa demokrasi itu dianggap sebagai pemerintahan yang paling baik ya. Yang pertama itu berdasarkan nilai instrumental dan nilai intrinsik gitu ya. Nah, nilai instrumental itu mendasari bahwa demokrasi ya itu memiliki tujuan gitu ya. Kenapa memilih demokrasi itu karena dia memiliki tujuan gitu ya. Misalnya dengan berdemokrasi salah satunya adalah ketika orang ya punya akses yang sama, itu diharapkan salah satunya adalah dengan terjadinya gitu pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi ada konsekuensi positif ya antara sistem pemerintahan dengan yaitu demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya, dengan pendidikan, dengan kesehatan gitu. Karena semua orang mempunyai akses yang sama gitu ya untuk mengakses sumber daya tadi gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai intrinsik gitu ya. Nah, nilai intrinsik itu apa sih? Nilai intrinsik itu adalah hal yang mendasari bahwa tidak terlalu penting gitu ya bahwa tujuan tadi itu tercapai gitu ya. Karena nilai intrinsik itu atau nilai yang di dalam dengan demokrasi pun gitu ya, kita sudah gitu ya melakukan cara yang terbaik gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi sesuatu berarti ada tuntutan gitu ya bahwa demokrasi itu harus punya konsekuensi positif gitu ya. Tapi kalau nilai intrinsik ya selemah-lemahnya gitu ya melakukan atau menggunakan demokrasi gitu ya ada hal-hal yang baik yang didapatkan oleh masyarakat atau publik gitu ya. Misalnya gitu ya, demokrasi itu biasanya apa? Kalau dalam politik elektoral berarti suara mayoritas adalah yang menang gitu ya. Nah, bukan hal yang aneh ya atau bahkan dalam sejarah dunia gitu ya, beberapa negara gitu ya yang memilih pemimpin secara demokratis gitu ya, kemudian berujung pada pemerintahan yang tidak demokratis gitu ya. Nah, tapi selemah-lemahnya gitu ya, walaupun tadi itu bisa menciptakan yang namanya tirani mayoritas gitu ya, tapi demokrasi itu masih memiliki prinsip demokratis yaitu adalah prinsip konstitusional gitu. Konstitusional itu apa? Ya ketika kita gitu ya menyerahkan gitu ya kekuasaan kita gitu ya pada negara ya dalam kontrak sosial, di situ pula gitu ya kita mendapatkan kebebasan ya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjaminan hukum gitu ya. Nah, kemudian masih banyak lagi gitu ya. Walaupun tadi apakah tujuan itu tercapai, ada nilai-nilai yang terjaga gitu ya dalam ketika menggunakan demokrasi ya, mengimplementasikan demokrasi, menjamin hak warga negara gitu ya. Dan itu mungkin tidak terjadi kalau menggunakan ya rezim non demokratis ya. Kemudian demokrasi menjamin hak dasar gitu ya, rentang kebebasan yang luas gitu ya. Yang mungkin itu tidak sebanding dengan rezim alternatif selain demokrasi gitu ya. Kemudian melindungi kepentingan dasar gitu ya. Semua orang memiliki kesempatan untuk melaksanakan ya
keinginan diri gitu ya, bisa menentukan kebebasan individunya gitu dan lain-lain gitu. Bahkan gitu ya, kalau kita telisik dalam sejarah tahun 45 sampai tahun 89 yang mana itu adalah perang global gitu ya, tidak satu pun ya perang itu terjadi antar negara demokratis. Ya, kalau kita melihat tadi misalnya dari konteks nilai instrumentalnya gitu ya. Nah, itu sekilas ya mereview kembali ya materi kita berkaitan dengan apa itu demokrasi. Nah, ini akan kita korelasikan gitu ya dengan bahasan materi kita, yaitu adalah membahas apa kaitannya media dan politik gitu ya. Nah, kalau kita singgung gitu ya, ternyata gitu ya, media itu sebagai institusi politik gitu ya. Media itu sebagai institusi politik. Nah, kira-kira gitu ya, kenapa media itu ya dianggap sebagai institusi politik? Saya Mbak, menurut saya itu media itu punya kekuatan untuk mengontrol dan juga mengawasi pemerintah dan kekuasaan. Jadi itu media juga punya kekuatan untuk kayak menyoroti opini publik, kemudian menyampaikan pesan, dan juga media punya kekuasaan untuk melihat ketidakberesan dari pemerintah tersebut. Jadi media itu mampu untuk mempengaruhi sebuah sistem pemerintahan dan juga memiliki peran penting dalam demokrasi modern, kayak gitu Mbak. Oke, good point ya dari Raka gitu ya. Tadi ada satu amatan yang sangat menarik bahwa media itu melakukan sistem kontrol gitu ya. Nah, demokrasi itu kan kita memberikan satu kontrak sosial ya. Barusan Anda semua sebagai pemilih pemula ya, memberikan suara gitu ya, satu kontrak sosial gitu ya. Nah, setelah keluar dari kotak suara, kira-kira pemerintah terpilih masih perlu diawasi tidak? Masih gitu ya, masih sangat perlu diawasi gitu ya. Dan demokrasi itu mendambakan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara publik gitu ya dengan elit politik, politisi, pemerintah, rezim gitu ya. Nah, kedekatan tersebut ya mendambakan ya harusnya ya demokrasi itu kan pemerintahan oleh demos gitu ya, rakyat gitu ya, sehingga ya tidak boleh berjarak gitu ya. Nah, lalu kalau kita mempunyai kesimpulan seperti itu, bagaimana kemudian menjaga jarak itu supaya tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan fungsi media. Media itu gitu ya, kemudian memediatisasi gitu ya antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya, dengan rezim gitu ya, dengan elit. Nah, jadi poin penting hari ini ya kita membahas ya bagaimana media itu sebagai institusi politik dan bagaimana kemudian dia punya pengaruh dan peran gitu ya. Apakah selama ini gitu ya, tadi ya fungsinya untuk ya menjadi jembatan gitu ya, itu sudah dilakukan gitu ya. Apakah ada gitu ya hubungan dengan sistem-sistem yang lain gitu ya. Bahwa kalau kita kemarin juga sudah mengulas bahwa media itu adalah sistem yang kompleks ya. Dia adalah sistem sosial tersendiri gitu ya, yang kemudian kita kenal sebagai sistem komunikasi gitu ya. Nah, itu kemudian bahasan yang perlu kita ulas gitu ya. Selain tadi media sebagai institusi politik, kenapa sangat penting? Karena media itu bisa mempengaruhi konstruksi sosial gitu ya. Tadi kata Raka mempengaruhi opini publik gitu ya. Mempengaruhi persepsi masyarakat gitu. Bahkan gitu ya. Bagaimana masyarakat ya mengenali realitas sosial itu atau faktor sosial yang terjadi dalam masyarakat ya, di tengah mereka gitu ya, dalam sistem politik. Nah, yang ketiga dan tidak kalah pentingnya ya, karena tentu kita belajar politik untuk mengkontekstualisasi pemahaman teman-teman yang ada di disiplin ilmu komunikasi gitu ya, maka sangat penting juga gitu ya untuk melihat bagaimana perspektif sistem politik di tengah sistem media hari ini ya. Bagaimana sih tipe gitu ya format media hari ini?
kita ketahui bahwa hari ini yang established tidak hanya media massa, tetapi juga media baru ya, yang kemudian berkembang ya karena transformasi digital, karena teknologi. Nah, selanjutnya gitu ya, untuk membuka diskusi kita gitu ya, saya ingin membawa satu studi kasus gitu ya. Mungkin di media sosial Anda pernah lihat gerakan ini ya, atau mungkin pernah terlibat juga gitu ya, berpartisipasi aktif gitu ya. Nah, kalau tidak salah gitu ya, 15 Februari ya, kalau berarti itu 1 hari setelah Pilpres gitu ya, ada satu bukan tweet ya, tapi posting atau komen gitu ya dari seorang pesohor gitu ya, nasional yang mengomentari gitu ya aksi Kamisan gitu ya. Nah, aksi Kamisan ini tuh usianya sudah 17 tahun gitu ya. Dan upayanya adalah untuk menuntut keadilan gitu ya atas peristiwa ya pelanggaran HAM tahun 98 gitu ya. Nah, di tengah ini ya seorang ibu ya anaknya menjadi korban 98 gitu ya. Namanya Ibu Sumarsih gitu ya. Aksi Kamisan itu biasanya bawa payung hitam gitu ya, dan dengan baju hitam gitu ya. Dan di sini mereka melakukan aksi gitu ya, memprotes bagaimana kemudian negara menyikapi atau menindaklanjuti dan sampai mana gitu ya untuk mengadili setuntas-tuntasnya persoalan HAM tahun 98. Nah, ini dengan membawa kartu kuning ya, kartu kuning dan kartu merah gitu ya. Ini sangat, kalau dalam komunikasi kita melihat ini adalah bentuk simbolik gitu ya, dan kadang kekuatan simbolik itu adalah kekuatan yang sangat kuat gitu ya. Nah, kembali tadi ya, tweet tadi kemudian bilang gitu ya, sudahlah Bu, jangan diteruskan gitu ya. Aksi ini gitu ya, legowo saja, ikhlaskan gitu ya. Nah, sontak kemudian itu memunculkan pro kontra di tengah masyarakat gitu ya. Ya, jadi ya ada yang ya publik ada yang marah gitu ya, karena apa nggak tahu sejarah gitu ya. Tapi juga ada publik yang kemudian mungkin ya tidak paham gitu ya. Ya kita bayangkan ya dengan rentang waktu ya 17 tahun gitu ya. Bagaimana kemudian pengetahuan gitu ya masyarakat ya ada tadi ya menjaga menolak lupa ya, berarti kalau menolak lupa juga berarti mengingat menjaga ingatan gitu ya, menolak lupa juga berarti menjaga ingatan. Nah, narasi gitu ya atau perspektif gitu ya atau memahami realitas, disinilah kemudian pentingnya media. Nah, kira-kira kita tahu selama ini dari mana sih? Oke, mungkin akademisi ya, mahasiswa yang belajar tahu gitu ya dari kelas gitu ya, dari buku-buku gitu, dari jurnal. Tapi bagaimana dengan masyarakat luas pada umumnya? Ya, kalau tidak dengan bantuan media. Nah, sehingga pertanyaannya kira-kira gitu ya, apakah isu HAM itu sudah tidak relevan lagi? Orang menanyakan apa itu HAM, kenapa setiap tahun itu diungkit gitu ya dalam pilpres gitu ya, elektoral gitu ya, selalu dipolitisasi gitu ya. Kok sudah 17 tahun ternyata tidak ada putusan gitu ya, berarti mungkin itu satu hal gitu ya, mungkin yang dianggap tidak relevan, tidak penting gitu ya. Sehingga gitu ya, saat ini kita melihat bahwa apakah isu pelanggaran HAM di masa lampau itu dalam konteks masyarakat ini sekarang itu rasanya sangat terasa jauh gitu ya. Tidak relevan gitu ya. Bahkan bagi sebagian orang itu mempertanyakan kebenarannya gitu ya. Jadi pada 17 tahun berselang gitu ya, siapa yang kemudian menjaga ingatan tentang isu sosial tadi gitu ya. Isu kemanusiaan gitu ya, isu politik gitu. Nah, disinilah kemudian situasi yang seperti ini memunculkan gitu ya, bahwa membuka celah baru gitu ya
ada kekosongan gitu ya, sehingga ada celah baru ya bahwa perhatian ya pada isu-isu penting itu menjadi hilang gitu ya, dan itu bisa dikhawatirkan gitu ya, ada narasi baru gitu ya yang kemudian meredam fakta-fakta tentang pelanggaran HAM di masa lalu. Ya tadi karena apa? Media salah satu perannya itu adalah mengkonstruksi realitas gitu ya. Mana yang penting, mana yang tidak penting gitu ya. Di awal mungkin ya teman-teman boleh mengenal ya salah satu teori ya, teori sistem yang dibuat ya oleh Niklas Luhmann ya, bahwa media massa itu adalah sistem observasi ya yang mengkonstruksi realitas sosial. Jadi media itu bisa menggunakan kode informasi dan mana kode non informasi ya. Jadi mana yang kode informasi itu berarti mana yang harus masyarakat itu perhatikan gitu ya. Mana yang harus kita anggap menjadi penting gitu ya. Dan media juga bisa melakukan atau memilih gitu ya, mana yang menjadi informasi yang atau fakta atau kejadian yang merupakan kode non informasi. Kalau ini terus terjadi gitu ya, maka narasi baru tadi bisa saja gitu ya terbentuk, ya sudah terlihat gitu ya bahwa tadi misalnya ya sudahlah ikhlaskan saja gitu ya tentang isu pelanggaran HAM di masa lalu gitu ya, kita mulai rekonsiliasi gitu ya, sehingga ya yang terjadi dalam narasi dalam masyarakat muncul namanya kompleksitas dan kontestasi, dan selanjutnya adalah ternyata sistem komunikasi itu berpengaruh pada beresonansi pada sistem politik dan sistem hukum. Nah maka kaitannya sangat erat kaitan antara sistem politik dengan sistem komunikasi gitu ya, yang teman-teman sekarang pelajari gitu ya, betapa powerfulnya gitu ya media. Nah selanjutnya beberapa rangkuman ya, di sini kita melihat bahwa media itu adalah penting gitu ya dalam demokrasi karena menjadi platform utama ya dalam menyebarkan informasi dan memfasilitasi diskusi publik ya, public sphere gitu ya. Nah di era ini apakah dengan munculnya juga media digital, ruang publik kita itu semakin kondusif gitu untuk demokrasi. Nah semoga nanti bisa menjadi pemantik diskusi selanjutnya. Kemudian yang saya ke poin yang ketiga, saya rasa ini sangat penting, bahwa kemudian dalam demokrasi atau elektoral ada satu metafora yang sangat terkenal ya, yaitu adalah one man, one vote gitu ya. Satu orang itu adalah satu suara gitu ya. Jadi semuanya sama gitu ya. Nah tetapi kalau mengandaikan hal tersebut sangat penting gitu ya, bahwa kualitas pilihan warga ya, masyarakat dalam proses elektoral itu menjadi prasyarat ya yang sangat penting ya, berkaitan dengan bagaimana jatuh bangunnya demokrasi. Jadi pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu sangat penting gitu ya, untuk tadi ya proses untuk memilih ya, untuk memutuskan gitu ya, social decision making gitu ya, seperti yang diutarakan oleh Dahl. Dan civic education ini salah satunya gitu ya, dibangun melalui media gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang media ya dan komunikasi, kita perlu untuk mengetahui realitas sistem komunikasi sekarang yang semakin kompleks gitu ya. Hari ini kita tidak hanya hidup ya di tengah media massa ya, yang dikenal dengan atau media tradisional ya, misalnya koran ya, televisi, film, radio, tapi juga media baru ya, media digital. Ya, sehingga ini membangun satu ekosistem baru gitu ya, yang kemudian menurut Manuel Castell disebut sebagai mass self communication. Nah itu kiranya. Mungkin sebelum saya lanjut, apakah ada respon atau pertanyaan?
apa sih perbedaan yang mendasar itu dari komunikasi massa ke komunikasi diri massa terhadap sistem politik itu sendiri sih, Mbak? Model mass self communication ini atau komunikasi diri massa ini dicetuskan oleh Castell, seorang sosiolog ya. Sosiolog itu kan berarti mempelajari tentang masyarakat, kemudian menaruh perhatian yang penting tentang komunikasi gitu ya. Nah, komunikasi diri massa itu signifikan atau urgensi ya dalam masyarakat hari ini, bahwa kekuasaan ya dalam hal berkomunikasi ya, menyebarkan informasi, bermedia itu tidak hanya dimiliki oleh platform besar gitu ya, seperti media massa ya dulu gitu ya. Karena tentu untuk mengakses ya, informasi atau bahkan ya menyampaikan informasi itu hanya media-media besar gitu ya, yang tentu memiliki modal besar gitu ya, teknologi dan lain-lain. Nah, hari ini individu gitu ya, seperti kita gitu ya, kita tidak hanya konsumen tetapi juga produsen pesan ya, atau kemudian kita sering menyebutnya sebagai prosumer gitu ya. Nah, katanya barang siapa yang menguasai komunikasi dia akan menguasai dunia gitu ya. Nah, itu juga kemudian merubah gitu ya konstelasi power gitu ya. Akhirnya ya sekarang kenapa ada dorongan untuk transparansi gitu ya, ada transparansi publik dan lain-lain, ya karena masyarakat mempunyai akses gitu ya. Tetapi gitu ya, sebaliknya gitu ya, elit politik dan media ini juga gitu ya, media digital ya, sehingga situasi hari ini gitu melihat bahwa ya sistem politik berada dalam sistem komunikasi yang lebih kompleks lagi gitu ya. Apakah benar gitu ya dengan adanya media digital gitu ya, media sosial benar-benar terjadi transparansi, atau justru ada mekanisme baru gitu ya, ada pengawasan baru ya, kemudian ada mungkin hal-hal baru gitu ya, power yang kemudian membuat media sosial itu tidak lagi demokratis ya digunakan oleh masyarakat atau individu. Oke, baik. Bila sudah tidak ada respon dan mungkin pertanyaan, ada evaluasi gitu ya yang perlu teman-teman mahasiswa kerjakan ya, itu adalah tugas pilih 3 artikel atau liputan media tentang isu HAM dan dari sumber yang berbeda ya. Jadi dari materi tadi kita akan mencoba melihat lebih detail gitu ya yang ada di media, bagaimana tentang peliputan isu HAM ya. 3 referensi, 3 sumber yang berbeda. Kemudian evaluasi setiap artikel untuk melihat bagaimana media membentuk narasi tentang isu HAM. Itu dengan metode analisis isi ya, nanti silahkan dilakukan. Kemudian identifikasi bias ya yang mungkin ada dalam setiap artikel. Nah, kemudian dalam susunan pelaporan nanti hal yang harus termuat pertama adalah membuat ringkasan ya tentang hasil analisis teman-teman, kemudian evaluasi narasi media, kemudian identifikasi bias ya yang ditemukan, dan analisis dampaknya pada persepsi publik. Ya, Anda bisa mengambil ya misalnya responden dari ya ambillah apa ya wawancara atau bisa ya tanya jawab dengan sesama teman gitu ya, atau lintas generasi itu juga menarik. Dan kemudian berikan rekomendasi untuk meningkatkan objektivitas media dalam melaporkan isu HAM. Nah, terakhir Anda memberikan refleksi ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh media gitu ya dalam menajamkan isu-isu berkaitan dengan HAM. Nah, untuk tenggat waktunya itu dikumpulkan pada hari Senin karena kita bertemu pada hari Rabu. Selasa saya ada waktu ya untuk mereview hasil tugas mahasiswa. Saya rasa demikian ya. Semoga pertemuan hari ini saya berharap itu memantik teman-teman untuk mencari kembali gitu ya referensi atau melanjutkan ya dalam diskusi-diskusi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Terima kasih atas partisipasi kelas hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.